Saudaraku, Yesusnya berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu, bukan nabi terakhir. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Rasa kamu di situ gantian katanya. Dia berkata katanya gantian. Katanya gantian. Ini kayak Paulus juga ini, suka mengkudeta ajaran orang. Kalau Bapak mau diskusi sopian, kita sopian. Kalau mau bantah-bantahan, saya jagonya. Saya ini orangnya sama seperti bom-bom. Mesin peninggalan Belanda juga belum pernah ada orang bisa mengalahkan saya berdebat. Oke? Jadi tenang. Dengarkan Pak penjelasan saya. Yesus tidak pernah berkata waspadalah kepada nabi terakhir. Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi yang datang kepada kamu. Kamu di situ adalah muridnya yang sedang berbicara pada saat itu. Nabiku itu ada di abad ke-7. Bagaimana mungkin abad ke-7 hadir di abad pertama? Yang ada di situ yang datang kepada murid Yesus ya Nabi Paulus. Yang datang kepada murid Yesus itu Nabi Paulus. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus, Nabi Paulus ini juga mengatakan bahwasanya di tengah-tengah jemaat ada nabi. Berarti di tengah-tengah Kristen pengikut Paulus itu ada nabi-nabi, termasuk Nabi Luga mungkin. Lalu kemudian nih, tak ajarin Pak, paling lama 1 menit. Tahan, sabar. Ini ilmu. Kalau orang Muslim yang mendengarkan udah bosan, udah dengar. Tapi kalian yang Kristen ini yang kudu harus disuapin terus. Kata Yesus, tanda-tanda nabi palsu itu Pak, 1, memanggil Yesus Tuhan. 2, bermukjizat pakai nama Yesus. 3, bernubuat pakai nama Yesus. 4, bermukjizat pakai nama Yesus. 4 ciri-ciri dari pengikut nabi palsu ini itu tidak ada di pengikut Nabi Muhammad. 4 ciri-ciri ini semuanya ada di Kristen pengikut Paulus botak. Sampai sini paham Pak? Nah tuh tanggapilah itu. Jadi yang dimaksud bukan nabi terakhir Pak. Yang dimaksud adalah nabi-nabi atau pengajar-pengajar atau rasul-rasul yang datang di abad pertama kepada murid-murid Yesus. Begitu Pak. Cobalah, Anda kan orang Indonesia, makan tahu tempe. Manfaatkan tahu tempe itu Pak. Tahu tempe itu membuat orang cerdas. Jangan manfaatkan babi membuat orang bodoh. Lanjut. Pak Juma. Ya. Nah, Nabi Isa ini menurut Sapian yakin dia seorang utusan Allah. Apa sih Pak? Jangan menyerang kalau Anda sendiri dalam keadaan telanjang. Anda mengatakan begini. Tapi Susma, diam dulu. Anda mengatakan begini. Orang ngomong, diam dulu Bang. Diam dulu Bang. Kamu itu. Diam dulu. Dengar Bang. Dengar saya dulu, dengar. Anda menegur saya yang tidak pakai baju tapi saya pakai celana panjang utuh. Bang Suma, ya paman, kenapa kamu nggak pakai baju? Kau itu memalukan loh. Nah itu. Tapi pada saat Anda teriak seperti itu, Anda lagi telanjang bulat. Ini saya sedang menelanjangi Anda loh. Yesusnya mengatakan tanda-tanda daripada nabi palsu itu pengikutnya. Semuanya ada di Kristen. Kenapa lagi? Bang Jeba, Nabi Muhammad, kenapa begitu cara dialognya Pak? Anda manusia kan? Anda orang Indonesia kan makan tahu tempe? Cerdaslah sedikit. Jangan dominan babi yang menguasai diri Anda. Tahu tempe itu bikin orang Indonesia cerdas. Itu loh. Tanggapi dulu. Yang saya maksud tadi itu kita kerucutkan materi. Jangan kemana-mana perginya. Saudara, nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Dia yang berkata itu kan. Makanya jangan nabi yang nggak benar.
Yesus Ngomong bahwa dia Yesus nabi yang berkata benar. kepada muridnya agar waspada kepada nabi palsu Ngawur yang kalau datang ngomong kepada begitu. muridnya. Muridnya hidup tahun berapa, Pak? Kutanya dulu. Murid yang berbicara dengan Yesus pada saat itu hidup tahun berapa? Saya nggak tahu masalah tahun-tahun. Saya nggak bahas masalah tahun-tahun itu. Oh, pantas aja. Ngomong itu ngawur. Kan Yesus berkata, dengar ya. Yesus berkata kepada siapa? Nah, ya kamu yang ngomong sekarang ini kan Yesus berkata kepada siapa? Oh Aneh kata gitu. itu. Makanya jangan terlalu Jangan banyak lah kawinin ikut nabi babi. Karena Jangan dia terlalu nabi banyak besar. kawinin babi abang ini. Kurangi kawinin Itulah babi, kamu. Bapak. Kamu itu Hei, yang sesat. Yesus berkata dengan siapa pada saat itu? Ya, kamu ngomong tadi kapan sama Loh murid-muridnya kok, toh? saya bukan Yesus, koplak. Alah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, biar jelas Nah, ya. murid-muridnya itu hidup tahun berapa? Nah, jangan ikut Murid-muridnya ada nabi itu sesat. yang mendapatkan nasihat Bukan itu dia bilang hidup dia di nabi abad sesat. keberapa? Bego. Saudara, Kamu itu ngawur ngomongnya. murid-murid Yesus yang menerima pesan langsung dari Yesus itu hidup di abad berapa? Kenapa jadi bodoh? Kenapa jadi bodoh? Enggak lah, aku enggak heran. Anda kan masih Kristen ya? Oh iya, Kristen kan identik dengan kebodohan. Dalam hal agama. Karena kalian tidak menggunakan akal. Yesus pada saat itu berbicara dengan muridnya yang hidup di abad keberapa? Abad pertama. Nabi Muhammad yang kau tuduh sebagai nabi palsu yang dituduhkan di situ, itu hidup di tahun berapa? Abad ke-7. Nyambung nggak di situ, koplak, tuyul? Nyambung nggak? Hidup nggak murid Yesus yang mendengarkan nasihat Yesus itu pada abad ke-7? Kan tidak. Inilah kalau sudah jadi Kristen. Terlanjur Kristen, terlanjur bodoh, bahlul, dongok, dakian, hidup lagi, banyak utang lagi. Diajarin kok malah, bukannya pintar malah jadi bodoh. Yesus berbicara kepada muridnya yang hidup di abad pertama. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Berarti nabi palsunya ada di abad pertama. Siapa yang ada di abad pertama yang mengajarkan agama lain daripada agama Yesus? Ya Paulus. Itulah yang dimaksud nabi palsu. Mana pengikutnya? Ya Kristen. Kristen memenuhi ciri-ciri itu enggak? Iya. Yang pertama, angkatan jahat. Aja. Yang benar aja kalau ngomong itu. Yang benar aja kalau ngomong macam paten aja otak kau itu otak kucing. Kalau memang benar-benar agamamu benar-benar baik aja. Kenapa jadi serang agama saya? Kamu yang membahas tentang nabi palsu, kenapa bahas agama saya? Yang bahas pertama tadi, dengar dulu ya. Yang membahas Saya yang pertama tadi itu, saya ikuti tema Cak Kangkung. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Kan itu sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Itu. Nah, sekarang kau bahas itu. Gitu. Dengar. Nah, aku tanya juga sama kamu, nabi apa yang pertama? Tuyul. Kok nggak nyambung? Temanya sejak kapan Yesus jadi Tuhan kok ke nabi? Udah dilayani tentang nabi pun lari entah kemana-mana. Kamu itu seperti orang yang telanjang bulat, biji sakarmu yang seperti kedondong itu, teriak ke anak-anak kecil, kamu kenapa nggak pakai baju nak? Itu nggak boleh, kau nggak pakai baju. Padahal anak itu pakai celana. Lah kau sendiri yang ngomong kayak gitu, lagi seronok, nggak pakai apapun. Itu namanya kau gila itu. Kau membahas Nabi Muhammad, yang kita bahas ini Yesus. Sejak kapan jadi Tuhan? Lebih bagus ngomong orang TK aja daripada kamu itu. Ngawur kalau ngomong gambut. Bang curhat lah bang. Kamu begitu kalau ngomong. Udah sebentar bang Pasrah, sabar. Saya sapa dulu Jeki, Ya Evita. Ya sabarlah dulu bang Jeki, bang Pasrah. Jeki, Evita. Ya, halo. Ya agama apa bang? Selamat subuh. Agamaku Kristen. Kristen, oke. Evita, kakak, agama apa? Ya. Selamat malam.
Kristen ya. Bang Paling penting, pasrahkan aja ya, tapi ya, kita gantian aja lah. Menanggapi. Nyambung Bang. Bang Jeki ada Ya naik, Bang sebentar, Jeki, Bang Jeki sebentar naik. ya, sebentar Kak, sebentar. Enggak, aku enggak seberapa paham aku tentang Aduh, Bang Jeki di dulu lah. Anda pakai musik, ada musik itu. Ya, Kak Evita silakan Kak Evita. Saya mau Menanggapi menanggapi katanya. Zuma Iya, ini silakan. bilang Kristen banyak utang. Jangan suka menyamakan. Memang ada yang banyak utang, ada yang tidak. Tapi Indonesia sendiri berhutang kepada Siapa yang bilang ada banyak utang? Bang Zuma tadi bilang ngomong, Bang. Iya, candaan itu. Oh. ya, saya perlu clearkan ya. Kalau Indonesia silakan. juga berhutangnya kepada negara non Muslim ya. Oh, bukan utang itu Iya. maksud saya. Kalian itu berutang dosa kepada Kristus. Semua dosa-dosa kalian jaminkan ke Yesus. Itu maksudku. Wah, parah ini orang. Kalau mengenai hutang dosa itu, Yesus memang datang untuk menebus. Memang Dosa menurut waris. kamu. Memang Dosa menurut waris. kamu. Karena kamu agama pagan. Coba kau tunjukkan di mana di agama Yahudi menebus dosa menggunakan darah manusia. Di mana dalilnya? Ah? Itu mengatakan- persembahan anak kambing dan dosa Iya, itu kan itu untuk pengampunan dosa. itu orang Meminta Yahudi. pengampunan. Orang Yahudi menggunakan binatang. Oke, orang Kristen menggunakan manusia. Pertanyaan saya, orang Kristen menggunakan manusia sebagai tumbal penebus dosa-dosa laknat mereka, itu ilmu dari mana? Siapa yang memberikan legalitas melakukan kemudian penebus dosa dengan menggunakan darah manusia, itu ilmu dari mana? Setan Aku kan? udah tahu pertanyaan seperti Nah, itu. sekarang begini, yang Yang mempersembahkan menjawab yang mempersembahkan kemudian Yesus untuk disalib, Tuhan atau setan? Yesus memang rencana Allah Yesus untuk memang, menebus. Yesus memang. Pertanyaan Untuk menebus saya, dosa waris. pertanyaan saya, yang membisikkan kepada Yudas, kepada imam kepala mahkamah agama agar membunuh Yesus itu Tuhan atau iblis? Kalau dia Tuhan, berarti Tuhan yang menginginkan menebus dosa pakai darah manusia. Tapi kalau iblis, berarti iblis menginginkan orang-orang Kristen memahami bahwa dosa Kristen ditebus dengan darah manusia. Kau jawab, siapa yang membisikkan kemudian kejahatan kepada batin, kepada hati Yudas, imam kepala mahkamah agama, untuk supaya mereka membunuh Yesus? Yang membisikkan kejahatan itu siapa? Tuhan atau setan? Jawab. Kalau Yudas memang dipengaruhi oleh iblis, tapi kalau imam kepala itu atas kehendak sendiri karena tidak ada kehendaknya jadi ditekan oleh iblis. Nah, di dalam dengar di dalam kaidah orang berilmu, segala sesuatu kejahatan itu berasal dari iblis. Imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat. Tipu muslihat itu dari mana? Tuhan atau dari iblis? tidak, segala bisikan itu bukan hanya dari iblis. Saya ulang Iman lagi. sendiri. Saya Nah, ulang ini lagi. kamu yang salah. Saya Jadi ulang orang lagi. berbuat karena iblis. Saya ulang lagi. Karena Saya ulang lagi. keimanannya Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Yudas kerasukan iblis. Imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu. Itu karena bisikan Tuhan atau bisikan setan? Jawab. Nanti kan saya sudah mengatakan samamu, Yudas itu bisikan setan. Nah sekarang imam kepala dan mahkamah agama menyerahkan kemudian Yesus dengan kebencian, membuat kesaksian palsu, dan juga melakukan tipu muslihat. Tipu muslihat, kedengkian dan kesaksian palsu itu bisikan Tuhan atau bisikan iblis? Coba jujur deh. Kalau Yudas memang di situ ayatnya jelas-jelas. Iblis membisiki Yudas, tapi itu keputusan Yudas. Kalau dia nggak mau juga dia tidak bisa dipengaruhi. Jadi memang ada jalannya. Hal itu terjadi nubuatan. Nubuatan itu akan terjadi karena sudah diramakan
Dan Elohim, Bapa itu mengetahui pikiran manusia. Jadi iblis membisiki atas keinginan iblis sendiri, dan Yudas Iskariot melakukan bisikan iblis itu karena dia sendiri bukan saja dipengaruhi, tapi dia sendiri menginginkannya. Dan apalagi imam kepala itu, ya, tidak ada ayatnya dibisiki iblis, berarti dia melakukan atas keputusan dan kehendaknya sendiri. Seperti juga penjahat yang ada di dunia ini, seperti koruptor dan sebagainya, mereka melakukan atas kehendak sendiri, bukan karena bisikan iblis. Sudah jelas? Jadi kamu kalau berbuat jahat jangan salahin iblis terus ya. Itu karena kehendak dan keputusanmu sendiri. Nah, mengenai penebusan dosa, saya beritahu di sini kenapa kambing dan domba dipersembahkan dalam tradisi Yahudi. Ya kan Bu Danora, mungkin meminta Bang Bimo tadi kena pengampunan. report ya, kena report banyak penombak di bawah. Ya, dijelaskan aja. Dito, silakan Ya. Kang Dito. Monitor Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bu, ini Ya. Bu Runda. Saya ingin menjelaskan Kena mengenai report, kena report. penebusan Dia dosa. kena report. Ya, coba standby aja yang moderator. Gurunda pasti naik lagi tuh. Saya ingin menjelaskan penebusan dosa yang tidak difahami oleh pihak Muslim karena mereka tidak benar-benar belajar Alkitab. Nah, penebusan Oke, dosa oke, kenapa? Evita. Bang Zuma Oke, mana? Evita. Bang Zuma Oke, kena Evita. report, kena report. Ya, saya Aduh, ingin Bang Zuma. bicara mengenai penebusan dosa. Sabar dulu Bu, sabar dulu gantian. Banyak tentara Romawi di bawah, Bun. Saya tidak report loh. Ya. Saya tidak Oke, report. gini Evita. Evita, kalaulah kami mengikuti Evita tentang penebusan dosa itu untuk kalian dan untuk seluruh manusia. Lalu kenapa Paulus mengatakan di Roma 8 nomor 10 itu orang Kristen yang hidup di dalamnya ada Kristus tetap mati dalam keadaan berdosa? Oh ya, itu dosa perbuatan. Maksudnya dosa perbuatan, bukan dosa waris. Lalu yang ditebus dosa apa? Dosa waris itu dosa yang dilanggar oleh Adam dan Hawa, sehingga manusia Iblisnya marah. mati. Iblisnya marah. Mati. Akunku. Nah, Akun saya bisa baru 2 jelasin nggak? jam, belum cukup pun 2 jam. Bangkit dari kubur selama 6 hari. Dimakan lagi sama dia. Terguncang iblisnya. Lanjut Bu Runda. Jadi gini, Saudara Epita. Assalamualaikum, Gurunda. Saya sengaja nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saya sebenarnya Dindaku. kalau orang lain terus yang ngomong ya akhirnya saya turun deh. Saya justru di sini lagi bisa, jadi saya jelasin ya kan. Nah, Oh ya gini, sudah, coba kamu jelasin. mengenai Nih penebusan pertanyaannya, dosa, dengar dulu. itu penting. Pertanyaannya. Iya. Coba. Dengarkan dulu saya. Nah, yang merasuki imam kepala Mahkamah Agama sehingga mereka kemudian menurut Pilatus dalam Matius 27:18, orang-orang Yahudi, ahli kitab, ahli Taurat, imam kepala Mahkamah Agama, orang Farisi menyerahkan Yesus karena dengki. Sehingga mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu. Mereka melakukan itu karena kerasukan Tuhan atau kerasukan iblis? Jawab itu dulu. Silakan. Mereka melakukan apa? Mereka melakukan tipu muslihat. Ya kehendak Markus sendirilah. 14 nomor 1. Kemudian Itu keinginan mereka mereka melakukan sendiri, jangan kesaksian terlalu palsu. salahkan Matius iblis. 26 nomor 4 nomor 59. Mereka melakukan itu karena kerasukan kena bisikan iblis atau karena mereka mendengarkan perintah Tuhan untuk supaya mereka membuat tipu muslihat. Jawaban saudari apa? Yang kehendak mereka sendiri. Bukan karena bisikan iblis. Kalaupun dia dibisikin, Kamu ingin melindungi orang- iblis gitu. Orang diujuk-ujuk, Berarti kamu ini pahlawannya iblis. orang membujuk orang, bisa orang jahat membujuk kamu untuk Pertanyaan berbuat jahat, saya, kalau kamu tidak hei. mau, kamu juga nggak bisa Anda di dibujuk. sini itu jadi pahlawan setan loh.
Saya bertanya sederhana. Imam kepala ini adalah ahli Taurat. Ahli Taurat itu orang benar. Mereka adalah orang-orang yang benar dalam pandangan Taurat. Oke? Mereka anak keturunan Nabi Yakub. Mereka orang-orang benar dalam pandangan Taurat. Bahkan kalian mengatakan keselamatan itu dari sono. Sekarang kenapa kau lebih bela setan? Pertanyaan saya, imam kepala, sabar, Mahkamah Agama melakukan tipu muslihat, melakukan kemudian kesaksian-kesaksian palsu, dengki terhadap Yesus, sehingga mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus, ditambah Yudas yang kerasukan setan, yang tertulis. Maka pertanyaan saya, mereka ini melakukan itu semua karena firman Tuhan atau karena firman setan? Jawab. Karena udah banyak kejadian mereka itu dimarahi oleh Yesus. Ini kalau pahlawan iblis ini begini. Kemudian Kamu ingin melindungi iblis yang berada di belakang setiap gerakan-gerakan pembenci Yesus pada saat itu. Itu iblis. Sampai iblisnya pun langsung menemui Yesus untuk mencelakai Yesus, tapi tak berhasil. Maka iblis menggunakan orang-orang di sekeliling Yesus untuk mencelakai Yesus. Upaya iblis merusak Yesus, ajarannya, tatanannya, bahkan keberadaannya di bumi, itu kemudian adalah upaya iblis. Kamu hadir di sini, saya tanya baik-baik. Orang Yahudi, Mahkamah Agama, imam kepala orang Farisi melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, kedengkian, bersekongkol dengan Yudas, ingin membunuh Yesus, ingin menyingkirkan Yesus di bumi. Itu karena bisikan iblis atau karena firman Tuhan? Jawab. nih, walaupun itu kan tidak ditulis ya, dibisiki iblis, hanya Yudas yang ditulis ayatnya ada. Tetap saja Anda ingin melindungi iblis. Kalau mereka itu melakukan semua itu karena keputusannya sendiri. Bisa kamu tidak bisa. Kalau kamu dibisiki oleh penjahat untuk berbuat jahat, tapi kamu tidak mau berbuat jahat, Mbak Epita, kamu bisa berbuat jahat? Ya, Mbak Epita dengarkan saya. Mbak Epita dengarkan saya, Mbak Epita. Di dalam ilmu mereka sebagai ahli Taurat, Mbak, bagi ahli Taurat, di dalam Tauratnya itu jangan kamu membunuh. Ahli Taurat lo ini, jangan kau membunuh. Ahli Taurat paham. Orang Farisi itu adalah para penafsir kitab Tanak. Ketika ada perintah jangan membunuh, jangan kau bunuh orang yang benar. Inilah anakku yang kukasihi, bla bla dan seterusnya. Akulah jalan kebenaran, bla bla. Boleh nggak dibunuh menurut hukum Taurat Yesus itu? Nggak boleh. Berarti kalau mereka ahli Taurat ingin membunuh Yesus, berarti mereka tidak lagi berada pada firman Tuhan, tetapi mereka sudah kerasukan setan karena melanggar firman Tuhan. Jangan membunuh. Berarti kalau mereka ingin membunuh Yesus, itu berarti mereka sudah kerasukan setan karena sudah keluar dari firman Tuhan. Firman Tuhannya jangan membunuh. Mereka berkongkol ingin membunuh dengan melakukan tipu muslihat. Berarti mereka semua imam kepala ini sudah kerasukan setan. Berarti sutradara pembunuhan terhadap Yesus itu adalah iblis. Anda sekarang menjadi pembela iblis. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Orang kafir itu pahlawannya setan untuk mengajak manusia agar durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Inilah kau sekarang. Di mana dalilnya Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan persembahan dari ciptaannya manusia berupa darah manusia? Itu di mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Itu murni persembahan iblis. Nah, ini yang aku mau jelaskan mengenai ya udah, silakan dosa. kau menjelaskan, silakan. Penebusan dosa itu adalah atas dosa waris, bukan dosa perbuatan ya. Jadi orang-orang yang misalnya berbuat dosa berpikir karena Yesus sudah menebus dosa berarti dia bebas dari hukuman, itu tidak. Karena di Yohanes 5 ayat 28-29 dijelaskan, dan semua yang mendengar suaranya, itu suara Yesus, jadi yang
yang berbuat baik akan hidup kekal dan yang berbuat jahat akan dihukum. Jadi di sini sudah jelas bahwa dalam penghakiman nanti oleh Yesus, yang berbuat jahat akan dihukum itu dosa perbuatan. Tapi kalau penebusan dosa oleh Yesus itu adalah penebusan dosa waris, yaitu dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa sehingga manusia jatuh ke dalam dosa, ikut serta keturunannya juga ikut serta mendapat warisan kecacatan genetika, kecenderungan berdosa, dan juga menderita dan dikutuk mati. Apa Jadi ini? itu yang kita alami sekarang juga diwariskan. Nah, Apa karena ini? kematian itu sebenarnya bukan perbuatan dari asal mulanya, bukan perbuatan semua manusia, tapi asalnya itu Adam dan Hawa kan. Nah, Jadi, ini. ditebus. Ini. Karena tidak adil kalau tidak ditebus Ini. ya. Dosa Adam dan Hawa kok ikutan juga manusia mati dan menderita. Jadi Ini. ditebus oleh Yesus sehingga manusia bisa bangkit Saya minta dalil. lagi dengan Di mana penebusan dalilnya? anak domba Allah. Tuhan mendamaikan dosa manusia dengan darah manusia. Saya butuh dalil. Ini bukan gereja. Dalil. Dalilnya itu ada ayatnya, tapi saya lupa ya ayatnya. Ya udah, Tapi kamu ke dosa- gereja dulu, belajar sama Enggak, pendeta, saya masih jangan di ingat sini. Ayat inti Udah, ayatnya kamu itu, istirahat dosa aja. Itu berasal dari satu Ini manusia, dosa bukan penyebar gereja. dari Ini satu umum, manusia. jangan malu-maluin. Itu Yesus Kristus, Agama paganmu dosa nggak akan akan laku di ditebus. sini. Hei, nggak laku agama Dan pagan sini manusia nggak akan laku. beroleh hidup. Pusing kepala saya dengarkan pembodohan tolol kayak gitu. Udah bukan zamannya. Ini bukan zaman batu. Manusia didamaikan dosanya dengan darah manusia. Jelas-jelas Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 8 nomor 4. Persembahkanlah persembahan sama seperti apa yang diperintahkan oleh Musa. Apa yang diperintahkan Musa? Binatang. Dasar pagan. Bodoh. Udah bodoh bahlul. Banyak utang lagi. Udah dibilang, kau itu dihormati di sini. Dihormati kalau kau itu, apa ya, berbicara layaknya manusia. Ini kayak binatang kau ngomong. Ya, dosa Adam dan Hawa. Ku robek juga mulut kau nanti. Mana ada Hawa dan Adam itu mewariskan dosa. Nah, kebohongan yang diwariskan dari dulu 2000 tahun. Aneh, kalian ini aneh. Hal yang sangat sangat mendasar loh, ditanya. Mana dalilnya? Tuhan menginginkan menebus dosa menggunakan darah manusia itu mana? Apa itu? Di gereja oke lah kau pakai ilmu itu, silakan. Di sekolah minggu silakan kau pakai ilmu itu. Di depan umum, depan umat Islam janganlah. Tidak malu kau. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 menjelaskan di kami umat Islam terkait dengan apa yang terjadi dengan umat terdahulu atau agama terdahulu atau kaum terdahulu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini udah sering kali ku ajarin, padahal oten-oten ini. Kata Tuhanku, sebelum Nabi Muhammad diutus, dulu sudah dicanangkan setiap umat itu diatur syariat penyembelihan hewan agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, pada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak. Seirama dengan Quran. Nah ini kok tiba-tiba ada agama kok yang disalibkan manusia. Sudah manusianya ini dianggap ternak pula tuh. Inilah anak domba. Apa pula anak orang dibilang anak domba?
Yang pantas mengatakan Yesus itu anak domba adalah ibu kandungnya yang melahirkannya, bukan Yohanes. Maria, ya paman, yang kau kandung itu domba atau manusia? Ya manusia lah. Manusia suci, terkemuka di dunia, di akhirnya yang keluar kok domba. Kalau yang keluar itu domba, bunyinya bukan begitu. Begitu ibunya gadan, maka keluar apa bunyinya? Meow, meow, meow. Nah itu baru domba, tuyul. Yubido. Yubido. Aneh aja ini. Orang-orang aneh. Yubido, selamat sore Yubido. Iya, sama Sore. Siang. Muslim apa Kristen bang? izin Muslim, teman-teman ya. Muslim, Bang. Ada yang nggak tahu ini izin. Ini aku juga udah kena pelanggaran ini, baik gift-giftnya maupun ada apa namanya harus lakukan banding gitu. Lanjut. Iya, selain Yubido dari Muslim atau non Muslim? Muslim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bang Yopi. Muslim. Ya izin ya bang, ini mas di bawah aja dulu ya bang. Iya. Teman-teman tadi saya bunyi kucing ya? Salah pencet tadi, Bang. Wah salah bunyi saya bang, sorry. Bukan salah pencet, salah bunyi. Saya yang tadi bunyi itu kan. kucing, Bang. Oh, sorry. Yang bunyi sorry. kucing itu saya. Sorry. Itu kan ilusi. Bilangnya kambing, domba, tapi bunyi kucing. Ilusi itu. Yang lahir manusia dibilangnya Tuhan. Itu materi Ini untuk musuh. orang-orang berakal aja. Bang Juma ini musuh musuh lama ini dari Dengkot ini. Lanjut. Apa ini? Ini Selamat itu, pagi. pasti Bang Juma udah kenal. Berkolor logika. Apa? Oh, berlogika. Kang Dito tadi mengkik saya. Dia. Aduh. Kang Dito mengkik Janganlah ya. budak-budak sekali lah Pak Ginting. Silakan, Gurunda. Kang Dito main kick ya. Kau budak. Budak. Wah, karakter diskusi kok seperti itu. Ayo, Anda pasti sudah mendengarkan narasi saya di bawah. Saya katakan kepada saudara bahwasanya di awal tadi saya mengatakan ketika Paulus ini mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia, lalu dari mana? Kandidatnya ada dua, dari iblis atau dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Sebelum kita gini, Pak Juma ya, Pak Zulkifli ya. Saya mau berdiskusi ketika seluruh kata-kata itu dipahami dengan benar itu. Injil itu bahasa apa itu? Bagus. Gak usah ke sana, ngapain harus? Itu bahasa Arab. Ya udah, kenapa Anda menggunakan bahasa Arab kepada orang Kristen? Karena muncul di dalam Bible pencurian secara terang-terangan kata Injil masuk di Bible. Pencurian. Iya dong. Kalau sesuatu yang dicuri perlu nggak Anda sampaikan kepada orang lain menjadi referensi? Orang Kristen ini Pak, wujudnya manusia, tapi ketika berbicara mengenai agamanya, dia lebih bagus kucing. Saya tanya. Anda bertanya pula tentang Injil, saya menjawab. Kata Injil itu bahasa Arab, diambil oleh lembaga Bible Indonesia secara tidak sah, masuk ke dalam Bible untuk menipu orang-orang. Paham? Oke, lalu kenapa Anda gunakan kepada saya? Karena Anda Kristen yang menggunakan di dalam Bible Anda kata Injil, tuyul. Makanya begini, Anda sudah tahu salah, tapi Anda jadikan referensi. Sebenarnya siapa yang nggak berpikir dengan benar ini? Ya sudah kalau begitu. Oke, thank you. Saya hargai itu. Oke, saya rubah. Nah, itu dong. Oke, saya rubah. Oke, saudara. Oke. Saya memberikan edukasi yang baik loh kepada orang-orang yang nggak. Oke, thank you, saudara. Wah, mantap kali lah teman kita ini. Oke. Nah, Paulus mengatakan, aku menerima. Kita ke tema aja. Iya, aku menerima Bible. Sejak kapan? Ya Yesus? ini temanya, ini yang saya sedang bahas. Ya itu saya senang itu. Ini Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Nah, iya makanya ini yang sedang saya bahas, Bung. Ya, itu pertanyaan kepada siapa? Anda kan murid baru masuk kelas ini. Saya ngajar dari tadi, udah hampir 2 jam di sini. Oke. Ini pertanyaan kepada siapa, Pak Jul? Kepada orang Kristen. Paulus mengatakan,
pendiri agama Kristen berkata, aku menerima kemudian kabar baik atau Bible, Evangelion, itu bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Berarti Paulus ini sedang membatalkan kemanusiaan Yesus. Atau memang ada makhluk lain yang datang kepadanya mengajarkan kabar gembira. Pertanyaannya, kalau Kristus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, lalu siapa? Apakah dia setan? Apakah dia hantu? Apakah dia popok? Apakah dia padale, karama? Atau dia Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Paulus? Silakan Anda pilih yang bagus, yang enak menurut Anda. Meskipun tidak benar. Tertariknya Anda mengatakan pendiri Kristen siapa? Siapa lagi kalau bukan Paulus? Apa sih orang ini? Oke, saya bacakan ayat Roma 16 ayat 7 ya. Anda mengatakan Paulus pendiri Kristen ya. Saya bacakan Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ini kira-kira kalimatnya ini membuktikan dia pendiri Kristen atau dia yang menjadi Kristen setelah ada Kristen? Apa Anda baca tadi? Apa Anda bilang? Roma 16 ayat 7. Roma 16 nomor 7. Ya, nomor 7, nomor punggung 7. Oke, kita lihat dalilnya ya. Berdasarkan kemudian apa yang Anda bawa. Boleh dibaca ulang? Oke, saya bacakan ya. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Siapa pendiri Kristen sini? Paulus kan? Oke. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah, jadi saudara, kalau kita berbicara kemudian tentang Bible, Anda harus berhati-hati. Jangan Anda pede, jangan Anda percaya diri. Ini sebenarnya, sabar dulu. Paulus pendiri Kristen. Sabar dulu kawan, sabar dulu. Kenapanya orang ini susah kali? Sabar dulu. Begini saudaraku, sebenarnya itu saya nggak mau membongkar semua senjata-senjata saya yang ada di dalam dokumentasi pribadi saya. Oke, Anda tahu tidak? Kristen dalam pandangan Yunani itu, kalau berbicara mengenai agama Kristen dalam pandangan kita hari ini orang Indonesia ya, dengarkan baik-baik Bung. Kok masih ada? Mana dia? Udah, pergi. Bang Emrus? Tumben lari dia. Biasanya galak itu. Kok bisa? Dia tahu kelemahannya Bang. Mau tahu titik kelemahannya? Dengarkan. Iya. Anak-anak saya di bawah, dengarkan. Ini rahasia sebenarnya. Ini dokumentasi Bang Suma dari tahun 2008 dalam catatan buku keramat Bang Suma. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, di situ dikatakan, telah nyata kepada kami orang-orang Yahudi bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah tokoh siapa? Tokoh dari sekte siapa? Nasorios. Jadi kalau berbicara mengenai Kristen dalam pandangan Indonesia itu sebenarnya dalam bahasa Yunaninya itu adalah Nasorios. Catat itu ya anak-anak yang di bawah. Sekali lagi saya katakan, Kisah Para Rasul 24 nomor 5, ketika berbicara mengenai agama Kristen, Kristen dalam bahasa Yunaninya itu adalah Nasorios. Mantap. Nah, lalu kemudian siapa tadi? Ya, ulat bulu tadi ketika dia naik, dia membawa narasi Roma 16 nomor 7. Sebenarnya ini aib. Ini aib sekaligus
ini adalah pukulan dan tendangan maut untuk gereja-gereja Kristen seluruh Indonesia, seluruh dunia malah. Mau tahu? Kenapa saya selalu menarasikan Kristen itu akar katanya Kristen, Kristus. Siapa yang membawa nama Yesus Kristus? Ya Kristen, karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kenapa saya pernah sering mengatakan bahwa Kristus palsu itu adalah Kristen-Kristen ini? Kristus palsu itu sebenarnya Kristen. Inilah data-data yang tersimpan di buku Keramat Bang Zuma. Roma 16 nomor 7, 1 Korintus 11 nomor 1, kemudian Kisah Para Rasul 9, 22. Ini buku Keramat Bang Zuma, isinya itu semua. Kita lihat Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi apa? Menjadi Kristen? No. Bahasa Yunaninya bukan Kristen atau Kristerios, bukan. Tapi apa? Kristus. Jadi, Andronikus dan Yunias ini adalah Kristus, saudara-saudara. Berarti orang Kristen, Paulus, bla 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 dan teman-temannya itu Kristus semua. Jadi Paulus di sini mengatakan apa yang terjemahan yang sebenarnya, teman-teman? Salam kepada Andronikos dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Anak-anak di bawah catat, Paulus itu sedang memproklamirkan bahwa setelah Yesus itu ada Kristus-Kristus yang lain. Di antaranya adalah Andronikus dan Yunias dan termasuk dirinya sendiri. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi kita jangan mau ditipu dengan terjemah. Sebenarnya original teksnya di situ Paulus mengatakan sebelum aku menjadi Kristus ada Kristus yang lebih dulu, yaitu Andronikus dan Yunias. Mamat. Dulu Bang Yunus. Iya, Mamat. Selamat sore, Mamat. Yo, selamat malam. Iya, malam Mamat. Iya, dari Kristen atau dari Muslim? Silakan. Kristen. Ya, silakan lanjut. Pak Suma, saya mau bertanya kepada Anda. Ya. Pak Suma, mengapa Al-Quran itu memiliki banyak versi ya? Itu terdata ada 197, lalu sekarang itu yang terdata sekarang ada 31 versi. Itu ada versi kolon, ada versi wars, ada versi hipsi, ya. Itu sebenarnya perbedaannya terletaknya di mana? Karena di dalam isinya itu ada kata tunggal, kata jamak itu berbeda setiap di dalam ayatnya itu. Coba Pak Zuma bisa jelaskan nggak ini? Lalu apa yang dikeluarkan oleh jadi gini, tahun 1924? Ya, baik Pak Zuma. Oke, baik. Saya sebagai seorang Muslim menyikapi ini dan Anda membawa kemudian materi tersebut. Saya bacakan sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong tunjukkan versi yang lain itu bunyinya kayak mana. Saya tunggu, silakan. Silakan. Mohon maaf Pak, maksud saya begini Pak. Apakah Bapak sudah sudah mengetahui tentang versi hipsi, versi kolon, waras, atau misalnya belum pernah ya Pak? Enggak perlu. Anda kan mengatakan kenapa di Islam itu Qurannya banyak versi. Saya bertanya. Saya tanya apa nih? Ini kita langsung ke inti. Yang saya pahami sebagai seorang Muslim, surah Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Anda bunyikan versi lain itu silakan. Satu aja. Tadi Anda kan mengatakan banyak kali. Satu aja. Begini silakan, Pak, silakan. kalau Pak Zuma belum tahu, ya saya juga berarti saya
tidak bisa bertanya kepada Pak Zuma begitu. Oh, ya, ya. Padahal saya sedang ingin mengetahui versi yang Anda katakan itu. Ternyata nggak ada ya Pak ya? Ya, coba Pak. Nggak ada Pak ya? Aja, Pak. Izin Pak, ada WARS ya, WARZ. Oh, nggak ada. Oh, kirain ada Pak. Saya sudah membacakan dalilnya padahal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang versi lainnya mana? Coba Anda bacakan kepada kami di sini yang tidak kemudian tahu tentang versi-versi Ya, itu, ya, silakan. baik. Kalau misalnya Pak Zuma kurang tahu ya, saya biar tidak pertanyaan. Ternyata kalau memang tidak ada Pak, berarti ya sudah kita bahas yang lain aja. Bukan, ada tapi Pak tidak mengetahui. Ya kalau tidak ada ngapain dibawa ke sini kalau memang nggak ada, Bapak. Oke, masuk kembali kepada kajian tadi. Bahwasanya ketika saya ditanya tentang siapa yang pertama kali mendirikan agama Kristen, itu tokohnya adalah Paulus. Sedangkan Kristen itu sendiri dalam bahasa Yunani, ini lagi lihat kajian untuk anak-anak yang pemula di bawah. Itu Kristianos. Jadi bahasa Yunani untuk penamaan Kristen itu Kristianos akar katanya. Akar katanya berasal dari Kristus atau Kristos. Nah, sekarang Yesus, orang-orang Yahudi menyebut Paulus ini dengan sebutan Nasorianus. Itu penamaan orang-orang Yahudi terhadap orang Nasrani. Paulus ini disebut sebagai Nasrani. Apakah kemudian Kristen ini juga adalah Nasorios? Kita kembalikan kepada saudara-saudara kita Kristen. Ternyata mereka mengambil akar kata itu dari Kristus. Dan bahasa Yunaninya Kristen itu sendiri adalah Kristianos. Berarti antara Nasorios dan Kristianos itu berbeda. Nasorianos itu adalah sebutan ahli kitab yang murtad. Sebutan ahli kitab yang murtad dari agama Yahudi disebut Nasorianos. Sedangkan Kristen ini adalah murni pengikut Kristus. Jadi antara Paulus yang adalah orang Farisi katanya, orang Yahudi katanya, keturunan Benyamin, mereka disebut sebagai Nasorianos. Sedangkan Kristen, pengikut Kristus yang keluar dari kubur itu beda. Dia disebut Kristianos. Antara Kristianos pengikut Kristus dengan Nasorius pengikut orang yang berasal dari Nazaret, yaitu Yesus, itu adalah dua kelompok yang berbeda. Makanya saya tidak pernah mau menyamakan antara Nasrani dengan Kristen. Karena memang dua kelompok ini berbeda. Baik dari kalangan Bible itu sendiri dalam bentuk original teks maupun dalam bentuk pendalaman materi terhadap Al-Quranul Karim. Antara orang Nasara dengan orang-orang yang zalim, illal ladzina zalamu minhum, itu ada perbedaan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Yesus mengatakan, ini tadi malam saya jelaskan, kalau ada yang mengikuti saya semalam. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Orang-orang Kristen itu semuanya adalah Kristus. Kenapa? Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus sendiri berasal dari kata Kristus. Kristen itu berasal dari kata Kristus. Berarti yang memakai nama Kristus, ya Kristen, siapa lagi? Nah, sedikit demi sedikit terbongkar semuanya. Buku keramat itu akan terbuka. Di dalam Roma 16 nomor 7, ada orang yang bergelar Kristus, yang disebutkan, yang dipasarkan kemudian dan dipamerkan kemuliaan oleh Paulus itu sendiri, bahwa dirinya adalah Kristus. Apa buktinya? Yaitu tadi yang dibawa oleh ulat bulu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku.
Jadi Paulus itu Kristus. Jadi Kristus palsu yang dimaksud oleh Yesus Paulus in the gang, yaitu Kristen. Jadi kalau ada orang yang tidak peduli dengan materi-materi saya ini, malah kemana-mana, ada versi Quran, ada banyak versi Quran. Begitu disuruh tunjukkan langsung keluh lidah, ya itulah cara iblis menyesatkan. Lebih peduli rumah tangganya orang daripada rumah tangga dirinya sendiri yang udah hancur berantakan. Saya kira begitu teman-teman, silakan diambil alih. Iya, Muhammad, ada sanggahan atau ada pendapat, silakan Muhammad. Ada kesempatan buat Anda, silakan. Muhammad, silakan. Ya, saya menjadi pendengar saja apa yang disampaikan oleh Zuma gitu. Kita mendengarkan saja gitu apa yang disampaikan. Tapi Pak Zuma, saya ingin bertanya Pak Zuma, kenapa akhir-akhir ini kok banyak sekali ya, dari apologet Islam sendiri menentang Anda dan mengatakan Anda penyesat ya? Contohnya seperti inisial T dengan S, mungkin Anda kenal kali. Jangan bawa orang lain di sini, Anda saja yang ngomong. Nggak usah, aku tahu lu. Izin, sabar dulu Pak, jangan panik Pak, sabar. Mereka mengatakan bahwa Anda penyesat karena Anda mengatakan bahwa ada nama lain. Maksudnya Allah itu bukan nama sebenarnya gitu. Ada nama lain yang menjadi nama dari Allah ini. Nah, Anda tidak menyebutkan itu sebagai sifat atau sebagai 20 nama lain, itu yang 20 atau 99, tapi ada satu nama yang merujuk pada Yahudi, Pak. Tuh, Pak, semua tolong jelaskan ini, Pak. Suruh kemari. Jadi, saudara, Al-Quran itu ketika diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran menjelaskan tentang kitab terdahulu, di antaranya adalah Taurat, kitabnya Nabi Musa. Itu yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Ketika berbicara mengenai Al-Quran, Nabi Muhammad tidak ngerti tentang kitab-kitab sebelumnya. Allah mengatakan, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Saya menyatakan bahwa Allah merahasiakan namanya dalam arti kata Allah itu tidak mengatakan kepada nabi-nabi tersebut, hei si fulan, namaku ini loh namaku. Tapi kata Allah itu sudah sering disampaikan, diucapkan oleh Allah ketika Allah berfirman. Bahkan orang-orang Quraisy pun tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Allah itu sebenarnya bukan gelar. Allah itu sebenarnya adalah nama Tuhan itu sendiri. Bukan gelar seperti Yotepape, Adonai, Elohim, sama seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak. Ternyata di antara sebutan-sebutan yang Allah sudah perkenal kepada Nabi, suaranya hilang, Bung. Juga. Allah itu bukan gelar, tapi nama. Iya, jaringan. Allah itu adalah nama, meskipun Allah sudah sebutkan kepada Nabi Ibrahim, sudah disebutkan kepada Nabi Musa, sudah disebutkan innani anallah la ilaha illa ana. Tapi Allah kemudian tidak ditemukan menyatakan inilah namaku. Akulah, namaku itu adalah Allah. Nanti di dalam Al-Quranul Karim baru diperjelas oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ikra, bacalah, bismi, dengan namaku, nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di ayat selanjutnya baru kemudian Allah mencerangkan, namaku itu Allah. Itu ditegaskan kemudian tuh, penggarisan, penegasan bahwa namaku itu yang harus kau sebut itu Allah, itu namaku. Yang lainnya itu gelar sifat. Seperti itu, Bung. Tapi orang-orang yang benci dengan Bang Suma, ejakulasi dini di dalam memahami narasi saya yang berlandaskan terhadap ilmu mantik. Nah, itulah kalau pendebat berbicara dengan orang-orang yang cuma penyimak, yang tidak paham. Seibarat penonton
menonton pemain bola, mereka lebih pintar daripada yang main. Baik. Jadi mungkin Pak Sumo sudah tahu ya orang-orangnya itu yang suka. Saya nggak mau tahu, Bang. Nggak Ya, ada ya, urusan Pak. juga dengan mereka. Ya, tapi Pak Suma pasti udah tahu gitu orang-orang itu karena mereka juga biasa bicara dengan Pak Suma kan. Tetapi artinya di sini saya melihat bahwa ada persaingan antara Oh, enggak ke situ, Bang. Oh, saya nggak merasa Gini, Bang. punya Saya izin, Bang, saingan. cuma dikit. Nggak merasa punya saingan. Gini Tetapi Bang, Mereka aja. jangan samakan Bang Juma ini berdakwah di dalam masjid dengan berdakwah pada hotel. Itu bedanya Bang. Ya, lompatan berpikiran cepat. Itu loh. Pintar Bang Indus Saya ini. tungguin. Enggak, Bang, saya tidak akan pernah saya akan pertanggungjawabkan semua narasi saya. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Awasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha inna Allah. Itu sudah disebut. Allah menyatakan diri tuh. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menyebut namanya. Tapi Allah tidak mengatakan ini loh namaku, ini loh. Ini namaku dalam perspektif kajian sebagaimana Nabi Muhammad menerima kajian itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hanya kepada Nabi Muhammad kemudian Allah menyatakan tentang namanya itu secara mutlak. Bahwa segala unsur yang ada setelah ini kamu harus bismi, namaku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu hanya kepada Nabi Muhammad. Segala sesuatunya harus berlandaskan kepada namanya Allah. Kalau di nabi-nabi terdahulu itu hanya mengatakan innani, aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Kayak gitu. Tapi jadi Pak tidak Suma, ada. oke, jadi Pak Suma, jadi misalnya sampai ada yang menafsirkan pernyataan Pak Zuma, itu berarti sudah mereka keliru ya Pak Suma gitu ya? Ya jelas. Dia serampangan memaknai pernyataan saya. Sama seperti ketika saya mengatakan, kami juga dibaptis 5 kali sehari kok, minimal. Akhirnya apa? Digoreng. Wah, sampai ke MUI mereka. Ini kenapa Pak dibiarkan Bang semua mengatakan itu? Padahal baptis itu apa sih? Baptis itu baptiso kan dalam bahasa Yunani. Baptiso ini apa? Pensucian, pentahiran diri. Lah orang kalau mau sholat itu mensucikan dirinya, membasuh tangan. Kalau dia buang angin, mensucikan diri lagi. Uduk lagi. Berarti apa yang menjadi konteks daripada baptiso itu sama dengan wudhu. Tapi lagi-lagi dia katakan, apakah umat Islam kalau mau sholat dicelup dulu di sungai? Ini adalah narasi kebencian. Narasi kebencian. Apalagi coba, tentang apalagi yang dikatakan Tuhannya Yahudi dan juga Tuhannya Islam itu sama. Kan aneh. Al-Quran sudah menjelaskan wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalilnya jelas sekali kok. Isqala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida. Tuhan yang satu berarti sama Tuhannya. Cuman di antara mereka ada yang kufur, ada yang syirik, ada yang murtad, ada yang munafik, ada yang musyrik, ada. Tetapi Allah menjelaskan itu. Lebih jauh kemudian diterangkan dalam ayat ini, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-asbat wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jelas kok. Cuman karena kebenciannya kemudian ya kayak gitu. Kayak mana lagi? Saya mau larang juga nggak bisa. Saya datang ke Jakarta ini untuk supaya ditemui oleh mereka. Kenapa ada ungkapan saya yang terakhir kemarin? Tuhan Allah
tidak memperkenalkan kemudian Allah itu sebagai nama pribadinya kepada nabi-nabi. Meskipun nama itu sudah disampaikan. Saya tunggu mereka datang. Malah di sosmed keluar-keluar. Mari kita kumpul donasi untuk melaporkan Suma ke MUI. Alamak. Kayak Bang Suma itu hanya tokoh fiktif. Ada orangnya lu. Temui. Jangan hanya giliran kalian sakit, baru temui pakai WA. Bang, empedu saya sedikit lagi rusak, hancur bang. Kata dokter saya maksimal 4 tahun lagi aku hidup bang. Nanti kalau aku mati tolong ambil YouTube saya bang. Jangan berhenti berdakwah ya. Oh iya bang, iya bang. Emang kenapa kata dokter? Dikirim bukti-bukti dari rumah sakit. Entah benar entah tidak. Aku kirim dana ke dia. Giliran kayak gitu dekatnya. Giliran kayak gini, wah di sosmed keluar-keluar. Apa sih? Jangan kayak gitu, kenapa? Ini saya masih di Jakarta. Anda tinggal ketik Casa Grande. Nah, udah sampai ke sini. Sidang Bang Suma. Bang Suma ada yang keliru ini, nggak boleh diluruskan, nggak boleh diteruskan, harus diluruskan. Anda menyesatkan umat. Apa itu bang? Begini. Ini cuma di sosmed cari simpati biar banyak yang kasih koin. Sekira begitu saudara, kembali kepada tema kita. Enggak, sebelum ini izin Bang Juma ya, izin ya, sedikit doang. Ya, kalau mereka bilang begitu, kenapa nggak angkat aja Bang Juma jadi malaikat aja sih? Ya, bilang sama orang itu. Ya, soalnya selalu begitu. Nggak boleh ada salah sedikit. Ya, saya udah bilang. Nah, jadi malaikat diturunkan saja, yang ngebantah gue tetap ngebantah. Maunya mah, aduh. Ya begitulah. Lanjut Bang Juma, mohon maaf. Tapi saya sedikit ya Bang Mamat ya. Saya ini sedikit aja Bang. Bang Juma ini oke, tadi yang disampaikan oleh Kang Mamat seperti itu ya. Memang itu fenomena nggak apa-apa lah. Biasa. Kita ini kadang-kadang musuh kita ini tidak harus dari depan. Kadang-kadang dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Ini memang setan selalu begitu ya. Kita udah siap. Kalau umat muslim udah dikasih tahu warning-warning seperti itu. Nah masalahnya gini Bang Juma. Katanya nih dari teman-teman Oten ya, dari Kristen ini, wah si Juma, maaf ya, ini kata mereka, si Juma ini penyesat katanya, penyesat, penghujat. Nah ini tolong diklarifikasi, apakah Bang Juma ini memang kategori penyesat atau penghujat? Ini saya mewakili dari Kristen, kadang-kadang ada yang mengatakan demikian. Silakan Bang Juma, luar biasa. Iya saudaraku, saya terjun ke apologet ini itu karena cinta, sayang pada saudara-saudara Kristen. Bukan karena benci. Sederhana aja loh. Saya dalam bernarasi, tidak pernah kemudian narasi saya itu keluar dari kaidah yang ada di dalam Bible. Contoh. Kepada siapa Anda harus berterima kasih? Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus palsu. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku. Dan mereka akan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus orang benar kan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup kan? Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Yesus ini orang benar. Berarti ketika dia berbicara, maka apa yang diucapkan dari mulutnya itu benar-benar akan terjadi. Dengan demikian, akan terjadi banyak orang menyesatkan orang lain dengan memakai gelar Kristus. Kan gitu. Jadi yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus, siapa nih? Islam atau Kristen? Jujur aja. Maka yang harus diwaspadai adalah mereka yang menggunakan gelar Kristus ini. Atau yang mengkoar-koarkan gelar Kristus. Atau yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kan sederhana kan? Datanglah Bang Suma. Menyadarkan. Siapa kemudian yang menggunakan gelar Kristus ini? Kalau bukan Kristen lalu siapa? Yang datang kepada murid Yesus di abad pertama, kalau bukan Kristen lalu siapa? Kan cuman Kristen dari luar, kelompok Yahudi yang datang kemudian kepada orang-orang Yahudi, hanya Kristen. Islam nanti di abad ke-7 baru hadir. Jadi yang datang satu-satu kandidat, ya Kristen.
datang memakai nama Kristen. Kristen itu akar katanya apa? Kristus. Pak Suma. Akar kata Kristen, Kristus. Jadi, ketika saya menjelaskan ini, saudara-saudara Kristen tanpa harus dipungut bayaran perpuluhan, harusnya mengiyakan. Loh, kok benar kali yang disampaikan Bang Suma nih? Yang memakai nama Kristus Kristen. Fakta dalil secara historis, secara gramatikal, itu terbukti akurat. Kristen ketika datang ke lorong-lorong yang dijual Nabi Muhammad atau Paul atau Yesus. Yesus. Berarti yang membawa nama Yesus itu Kristen. Pak Zuma, izin. Ya, izin. Pak Zuma mengatakan Islam baru muncul di abad ke-7. Ini menjadi pertentangan dari kelompok lainnya, Pak Zuma. Yang di dalam Islam. Nah, itu mereka tidak setuju dengan pernyataan Pak Zuma. Ini Pak Zuma bagaimana menjawab mereka? Saudara, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 As-Saff juga menerangkan itu. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Penyebutan Islam itu muncul nanti ketika Nabi Muhammad datang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam baru disebut di situ. Tapi kalau ajaran Islam itu sudah dirancang dari sejak Adam alaihissalam. Bahkan damai sejahtera itu ada pada hakikat pencipta itu sendiri. Dengan kata lain, Islam itu pencipta langit dan bumi itu sendiri yang mencadangkan. Contoh ayat yang saya bacakan tadi. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu, apa katanya? Muslimun. Muslim itu apa? Orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri itu apa? Salam. Salam itu apa? Akar kata dari Islam. Berarti kaidah-kaidah rukun-rukun Islam itu sebelum disempurnakan sudah ada dari sejak zaman dahulu kala. Ini lagi-lagi kalau Bang Suma yang ngomong karena dibenci, salah lagi. Kecuali saya berhadapan dengan orang Kristen, Yesus memang mengatakan, aku tinggalkan damai sejahtera. Dia tinggalkan shalom. Shalom itu Islam. Yeremia 29, nomor 12, nomor 11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, wahai anak Adam. Yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera. Berarti rancangan salam. Salam berarti Tuhan sudah merancang Islam itu. Maka pada saat Nabi Muhammad diutus, Allah mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan salam sebagai agamamu. Yesus juru selamat, Yesus juru Islam. Makanya mungkin kenapa di dalam Ibrani 5 nomor 7 Yesus disebut sebagai orang soleh. Orang soleh itu ya Muslim, Muslim itu ya Islam. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Ya, Yesus disebut orang soleh. Saya aja kaget baca data itu. Wow. Yesus tidak pernah disebut Kristianos. Yesus tidak pernah disebut kemudian Kristus. Dalam arti kata Kristus menuju gelar Kristen. Gak ada. Yesusnya disebut orang soleh. Yesus tidak pernah disebut juru Kristen. Yesus disebut sebagai juru selamat. Yesus disebut sebagai juru Islam. Akulah juru selamatmu. Elohim datang, akulah juru selamatmu. Berarti Tuhan mengajarkan Islam. Makanya kenapa agama terakhir, jalan terakhir yang diperuntukkan untuk seluruh anak keturunan Adam itu nama yang netral, yaitu Islam. Karena Islam itu tidak merujuk kepada satu bahasa saja, tidak merujuk kepada satu suku saja, tidak merujuk kepada satu wilayah saja. Islam itu umum, global, netral. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi hanya untuk keturunan Yehuda. Kristen hanya orang-orang yang mengikut Kristus. Sedangkan kalau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, mau apapun dia, selama dia menggunakan akal, boleh masuk ke dalam. Kenapa? Karena Islam datang, apa kata Quran? Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a.
Litubayyina linnas. Apa kata Quran? Nabi Muhammad membawa Al-Quran untuk kepada seluruh umat manusia. Yesus untuk kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yesus untuk kepada Bani Israel saja. Makanya Yesus mengatakan akan datang penghibur lain. Seorang penolong lain yang akan menginsafkan dosa dunia, yang mengajarkan segala hukum-hukum. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, kata Yesus, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, yaitu seorang penghibur lain, yaitu orang yang kemudian didatangi oleh Roh Hakodes, maka dia yang akan menggenapi itu semua, yaitu menginsafkan dunia akan dosa-dosa, menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa, dan dia akan mengajarkan segala aspek yang didengarkan dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Nabi Muhammad lah itu, astagfirullah. Nabi Muhammad lah itu, Islam lah itu, Al-Quran lah itu. Jadi kalau orang penyakit, orang sakit gigi, orang yang jantungnya kadang pindah ke kiri, kadang pindah ke lutut, kalau mendengarkan Bang Su mengatakan itu, Bang Su memang penyesat. Itu karena Anda terlalu ejakulasi dini. Baru lihat paha ayam, langsung klimaks. Belum apa-apa sudah klimaks duluan. Kenapa? Karena wawasan nihil, minim ilmu, yang ada hanya kebencian. Sahabatku, Bunda Mila, Masya Allah, Barakallah Fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya teman yang sama, Bunda ya. Waalaikumsalam. Ya Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bun? Saya bilang kita punya teman yang sama. Surprise. Saya boleh sedikit? Iya Bunda. Boleh sedikit? Sabar dulu, aku lagi kangen sama Bunda. Oh iya. Sabar dulu Bang Emrus. Iya, kangen aku sama beliau ini, orang baik. Tahu dunia saya lah ya, pelan-pelan. Sabar ya Bang. Insya Allah kalau saya pulang kita ketemu bareng-bareng tuh sama Uya. Alhamdulillah udah ketemu ya. Masya Allah Bun. Banyak yang kita temui kemarin. Ya ternyata mereka juga diam-diam kenal kita di belakang layar. Cuman mungkin mereka nggak mau tersentuh oleh dunia lintas agama karena mereka public figure kan. Wajar lah itu. Ya wajar. Nah, benar. Makanya juga saya juga nggak melibatkan kecuali di PT-PT saya yang normal gitu kan. Nggak ada urusan sama agama. Memang begitu. Siap. Ini apa Gurunda. Tapi alhamdulillah Siap, paling pelan-pelan nanti ada beberapa orang lagi insya Allah. Siapa tahu nanti dari situ kita menemukan jalan yang bagus lah buat kedepannya insya Allah ya. Cuma saya bertanya nih, Bang Paul, kenapa saya nggak bisa klik gift di sini ya, di suspend? Kena pelanggaran Bunda, kena pelanggaran Bun. Kena pelanggaran Bunda. Iya. Jadi nggak, ya ampun. Iya. Ini kesian banget. Bang Saruktawi banyak di bawah. Iya. Teman-teman Bunda Mila ini yang belum kenal beliau ini termasuk teman kita, sahabat kita di Amerika yang menggelisahkan kemudian para penghujat yang ada di sana. Kenapa saya katakan itu? Karena salah satu pembahasan dari Rudy Yohannes, sang akrobat, itu membahas tentang seorang wanita muslimah yang ada di Amerika yang kemudian membuat para penghujat ini lari kocar-kacir. Itu informasinya, lari kocar-kacir karena sudah ditemukan oleh salah satu pejuang apologet Islam Indonesia yang ada di Amerika, seorang wanita yang sudah tahu tempat persembunyian Rudy Yohannes, si penghujat-penghujat ini. Informasi dari Rudy itu mereka sudah meninggalkan tempat itu karena ketakutan katanya. Ketakutan ada maksudnya Bunda Mila di sana yang mengetahui. Masya Allah, luar biasa. Nah, oleh karena itu teman-teman yang belum follow beliau silakan di follow. Karena perjuangan beliau ini juga tidak main-main. Kita harus menghargai perjuangan beliau di luar sana. Kebetulan titik kumpul daripada para penghujat yang lari dari Indonesia itu diketahui oleh beliau. Masya Allah. Masya Allah. Silakan teman-teman di follow-follow. Nggak rugi kita follow orang-orang yang berjasa dalam perjuangan ini. Ya, dibantu silakan teman-teman. Bang Emrus, silakan Bang Emrus. Tadi saya sejak dalam kandungan. Enggak begini loh. Kan kalau dikatakan ada kalimatnya di Bible, Tuhan menyembunyikan dari orang cerdik pandai dan menyatakan kepada orang kecil. Suruh dia tafsirin itu aja dulu. Ya. Itu tafsirin itu aja dulu. Kenapa bisa begitu ada di Bible? Itu. Dan kalau itu aja lah. Oke, lanjut Bang Juma. Takutnya keliru. Ngomong apa bocah ini?
Luar biasa. Nah, Bang Mamat, Belum masuk di kupingku loh. Bang Mamat, kapan mau ganti Tuhan, Bang Mamat? Silakan Bang Mamat. Lanjut Bang Mamat. Iya. Baik Pak Suma, kita langsung ke diskusi yang selanjutnya. Tapi ini ada waktu tidak Pak Suma nih kita berbicara yang lebih dalam itu. Izin Bang. Tolong ditanggapi tema yang sudah disediakan oleh hostnya. Silakan Bang Mohamed. Jadi begini Pak Zuma, mungkin saya ingin bertanya tentang jiwa-jiwa manusia Pak Zuma. Kalau menurut Pak Zuma ya, misalnya jiwa Pak Zuma sebelum lahir itu ada di mana ya, sebelum kelahiran tercipta di dunia dengan bentuk fisik ya yang ada saat ini, dan setelah kematian itu ada kemana dan di mana ujungnya menurut pemahaman Pak Zuma? Oke. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim pengetahuan manusia tentang Al-Quran tentang ruh, karena kita ini adalah makhluk ruh, itu diberikan oleh pencipta langit dan bumi itu hanya sedikit. Dan itu terbukti orang Kristen pun dan juga orang manapun itu tidak akan pernah ada tahu yang tentang ruh. Nah, Islam diajarkan ternyata apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam pernyataannya, aku ada sebelum Abraham ada, ternyata itu di dalam Al-Quran dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Alastu bi rabbikum. Jadi kita sudah berkomunikasi dengan pencipta langit dan bumi sebelum kita logis. Qalu bala syahidna. Ya, betul, engkau ini adalah Tuhan kami. Jadi Islam, Kristen, Hindu, Buddha, sebelum dia nuzul ke bumi menjadi manusia, di alam roh itu menyaksikan Tuhan yang satu itu, yang telah menciptakan kita itu. Kita sudah menyaksikan, syahidna, kami bersaksi, antakulu yaumal qiyamah. Lalu kemudian kata Allah, aku mengatakan itu kepada kalian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami telah lengah terhadap ini. Jadi di Islam itu Bung, sebelum kita turun ke bumi, masuk ke dalam dunia kemanusiaan kita, kita itu adalah makhluk roh yang dicipta oleh Allah. Yang mengetahui Tuhan kita siapa. Yang mengetahui kemudian kita ini harus bagaimana, kemana hendak kita akan pergi, apa tujuan kita diciptakan, dan hendak kemana. Itu semua kita tahu. Sama seperti seorang anak yang ingin ujian nasional di sekolah. Sebelum dia masuk kelas, semua pelajaran itu dia tahu apa itu ekosistem, apa yang dimaksud dengan ini. Mereka tahu selama dia di luar kelas. Lepas buku cetak masuk ke dalam kelas, dikasih lembaran soal oleh kemudian guru. Begitu masuk di dalam kelas, dikasih lembaran-lembaran soal, mulai bingung, lupa apa yang dia baca tadi ketika dia belum masuk kelas. Itulah kita. Sebelum kita masuk ke alam dunia fana, dibungkus oleh biologis kita ini, daging dan tulang dan seterusnya, itu kita adalah makhluk roh yang mengetahui tentang esensi pencipta langit dan bumi. Begitu dibungkus dengan jasad, begitu dibungkus dengan kelas, lupa. Begitu kita keluar dari kelas, baru pukul kepala. Waduh, iya ya, jawabannya ini.
Iya ya, jawabannya ini. Kenapa tadi saya lupa? Begitulah orang yang keluar dari bumi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seketika dia kembali menjadi makhluk roh, baru dia tersadarkan. Ya Allah, kenapa ketika saya hidup di dunia saya lupa. Kalau sebelum saya turun ke bumi, saya sudah berjanji untuk menyembahnya kepada Allah. Tapi setelah saya hidup di bumi, justru saya menyembah kepada sesama makhluk. Lalu apa lagi penyesalan yang terjadi? Ya, tinggal menunggu waktu dihisab. Waktu dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ manusia akan dibangkitkan untuk kemudian diperlihatkan apa yang pernah kita lakukan di bumi. Semua, dari kita lahir, tidur segala macam, semua diperlihatkan di hadapan pencipta langit dan bumi. Ini loh yang kau lakukan selama hidup. Adil nggak ketika aku memasukkanmu neraka? Adil. Masuk ke surga, adil nggak? Adil. Karena sesuai dengan perbuatanmu. Aku tidak sedikit pun menzalimi kalian. Ini yang kalian lakukan. Dan sudah dituntun, dikasih akal, dikasih hati, dikasih pemikiran, dikasih ilmu. Kamu nggak manfaatkan. Kenapa? Kamu terjerat oleh tipu daya dunia. Kamu terjerat oleh keinginan-keinginan biologismu, nafsumu. Itulah yang menjatuhkan kakekmu Adam. Tapi kamu nggak peduli. Kamu tahu, kakekmu Adam, satu pelanggaran menyebabkan dia terusir dari surga. Begitu kasih aturan di dunia, bukan satu pelanggaran yang kau lakukan. Semua yang saya perintahkan dalam hukum Taurat, kau langgar semuanya. Bagaimana bisa kau masuk surga? Kakekmu aja sudah di surga, melanggar satu perintah, aku keluarkan. Lu belum pernah ke surga, melanggar semua perintahku. Lu mau ke surga, mimpi lu. Gak mungkin. Jadi saudara, di Islam ketika ditanya, dari mana kita berasal? Dari Allah. Sama seperti Yesus. Dari Allah. Dari roh Allah. Jasad kita dari Allah. Lalu apa yang bukan dari Allah? Semua kita ini dari Allah. Yesus dia mengatakan, segala sesuatu berasal dari Allah. Berasal dari firman Allah. Matius 4 nomor 4, kita semua berasal dari mulut Tuhan. Yaitu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Zakaria 12 nomor 1, kita ini roh kita ini berasal dari roh Tuhan. Kejadian 6 nomor 3, kita semua ini adalah berasal dari roh Allah. Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri kita ini adalah roh Allah. Jasad yang ada dalam tubuh kita ini juga adalah firman dari Allah. Semua dari Allah. Allah Maha Suci. Maka ketika kita kotor, kita tidak bisa kembali kepada Allah. Kemana kita pergi? Ke neraka, dicuci di sono. Karena Allah tidak bisa disentuh oleh dimensi yang tidak suci. Maka orang yang kotor, neraka tempatnya. Mana mereka yang kotor ini? Yang ketika diperintahkan, jangan begini, jangan begitu. Apa kata setannya? Jangan kau peduli. Semua sudah halal kok. Nggak ada lagi yang dilarang oleh Tuhan. Mengkudeta perintah-perintah Tuhan. Demi untuk kesenangan iblis. Jadi saudara, di Islam simpulnya, kita ini makhluk yang berasal dari Allah. Dalam bentuk roh. Lalu kemudian turun ke bumi, dibungkus oleh jasad. Di bumi kita diuji. Makanya Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Manusia itu memiliki kehendak bebas, free will. Aku kasih kebenaran semuanya aku telah torehkan dalam kitab suci. Kalau mereka ingin beriman, silakan. Ingin kufur, silakan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Mereka memiliki kehendak bebas. Nah, setelah di bumi, kita bisa memilih mana agama yang masuk akal, mana makanan yang masuk akal, mana pakaian yang masuk akal, mana perbuatan yang masuk akal, yang kemudian kita pilih dalam hidup kita ini. Lalu tiba masanya kita kembali. Setelah kita kembali, di alam penantian, namanya alam barsha, Sheol dalam tradisi Yudaism. Dia katakan apa? Menunggu. Di situ disebut barsha, kenapa? Karena tidak bisa kembali ke bumi dan belum bisa masuk ke kehidupan berikutnya, ke akhirat. Belum bisa. Jadi kita berada di alam penantian. Di mana alam penantian itu? Alam barsha. Jasad kembali ke tanah, roh kembali ke alam roh. Lalu setelah kiamat dunia, apa yang terjadi? Roh yang tadi terpisah ke jasad, semuanya dikembalikan kembali kepada jasad. Menyatu kembali dengan jasadnya. Lalu kemudian jasad yang tadi yang melakukan dosa-dosa, jasad yang tadi yang melakukan perbuatan baik, bangkit semuanya. Bangkit jasad yang berdosa, jasad yang tidak berdosa, seluruhnya bangkit. Untuk apa? Untuk menerima upah dari perbuatannya. Jadi salah catatan keyakinan kalau dikatakan tubuh kita ini tidak bisa bangkit lagi. Enggak. Tubuh yang kita gunakan berbuat dosa, tubuh inilah yang akan menghadapi kemudian penghakiman. Tubuh yang kita pakai untuk melakukan amalan baik,
tubuh inilah yang akan mendapatkan kemudian ganjaran. Bukan tubuh lain, bukan orang lain yang bekerja kemudian tubuh lain yang mendapatkan kenikmatan, tidak. Tubuh Anda yang panoan, tubuh Anda yang kurapan, tetapi taat beribadah kepada Tuhan Anda. Tubuh yang kurapan dan itulah yang kemudian akan dibangkitkan mendapatkan upah. Begitu juga sebaliknya. Maka ketika kemudian kiamat datang, roh-roh manusia di alam roh itu dikembalikan semua ke dalam tubuh masing-masing. Setelah itu bangkit dari kematian. Setelah bangkit dari kematian, disitulah kemudian terlihat wajah-wajah yang cerah, wajah-wajah yang kusam, menangis dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena setelah dia di alam roh, dia sudah melihat tuh, kemana saya harus pergi setelah ini? Karena perbuatan saya di bumi itu kurang baik, penuh dengan dosa, menyembah bukan kepada Tuhan, maka dia sudah diperlihatkan nerakanya. Seperti orang yang ingin dieksekusi mati. Aduh, sebentar lagi saya dieksekusi mati. 3 bulan lagi. Menghitung hari tuh. 1 hari, 2 bulan, 29 hari. Besok 2 bulan, 28 hari. Begitu seterusnya. Mencekam. Jadi hidupnya di alam ruh itu mencekam. Kenapa? Dia sudah diperlihatkan ini loh, tempatmu nanti nih. Ketika kamu, semua dunia sudah kiamat, kamu dibangkitkan kembali, disatukan rohmu, nih tempat kembalimu. Tapi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, ketika dia kembali ke alam roh, dia sudah diperlihatkan surga tempatnya. Firdaus. Maka mereka bahagia, tidak teras tiba-tiba kemudian kiamat. Seperti tidurnya orang pengantin. 500 tahunkah nanti kiamat? 1 miliar tahunkah nanti kiamat? Karena yang dilihat adalah surga, kenikmatan, kemudian kebahagiaan semata yang ada dalam pandangan beliau, orang-orang yang beriman ini. Maka dia ingin segera ke sana. Ya Rab, kapan kiamat? Aku sudah tak sabar kemudian masuk ke dalam tempatku yang sudah menjadi warisanku. Pingin segera. Itu kalau orang dalam hidupnya sekarang ini memilih agama yang betul. Tapi orang memilih agama yang tidak betul, apa katanya? Tuhan, bolehkah aku kembali ke dunia meski hanya sedetik saja? Lu mau ngapain? Aku ingin sujud menyembahmu. Telat, kuceluk. Udah dibilang jangan nyembah manusia. Nyembah manusia. Pingin Tuhan kembali. Nggak bisa. Kalau begitu kembalikan aja aku menjadi batu. Tidak bisa. Dulu waktu kau hidup, kau sudah dikasih otak. Udah bertemu dengan para apologet. Kemana kau pergi? Kau sombong, kau ponga, kau merasa lebih pintar, kau merasa lebih cerdas. Karena kau merasa agamamu lebih keren. Maka semua kebenaran kau tolak. Yang ajarkan kamu adalah seagamamu meskipun salah kau imani. Orang lain mengajarkan kamu karena kebenaran tapi karena beda agama kau tolak. Kau sombong di hadapanku. Nah ini kau terima siksaannya. Jadi begitu bong. Manusia nanti ketika dia mati dia berada di alam roh. Jasadnya di bumi. Menjadi tanah kembali. Seketika dunia ingin dirubah menjadi alam akhirat, ruh kembali kepada jasad, bangkit untuk disidang di hadapan Allah untuk ditentukan orang ini ke neraka atau orang ini ke surga. Selesai. Demikian. Luar biasa. Ya, Bang Mamat. Ya, benar Bang Mamat. Jadi semuanya sudah kejawab ya pertanyaan Bang Mamat itu. Yang jadi pertanyaan Bang Mamat, apakah ada keraguan-raguan terhadap Islam ini Bang Mamat? Silakan Bang Mamat. Jadi dari pandangan Pak Zuma ini sama seperti konsep dari kekristenan ya. Hanya pertanyaan saya begini Pak Zuma. Di Kristen itu kan ada tempatnya. Sementara kalau di Islam sendiri Pak Zuma, di mana posisi mereka saat ini gitu? Mereka roh-roh ini. Nah, karena Pak Zuma mengatakan bahwa surga dan neraka itu nanti akan ditentukan pada hari penghakiman. Nah ini yang Pak Zuma perlu jelaskan, di mana posisi mereka saat ini. Oke, baik. Jadi umat Islam itu ketika mereka sudah mati, apa kata Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim irzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Karena alam gaib
yang kami bisa pahami adalah ketika kemudian kami mati, umat Islam mati, kami kembali kepada Allah. Nah, dalam arti kata kembali kepada Allah itu, ya, itu masih rahasia. Yang pasti kami tidak di tempat celaka. Kami kembali ke sisi Allah, artinya Allah menempatkan kami pada tempat-tempat yang mulia. Kembali ke sisi Allah, karena kami kembali kepada kehidupan awal, kembali kepada esensi yang maha suci. Makanya di Islam dikatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Berarti kembali kepada hakikat kemahasucian Allah. Allah yang menetapkan di mana kami berada. Karena itu alam gaib, kami belum tahu bagaimana keadaannya. Yang jelas, keberadaan umat Islam ketika mati, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya. Sisi Tuhannya itu maksudnya di kekuasaan Tuhannya, di penguasaan Tuhannya, di kehendak Tuhannya mereka hidup dan mereka mendapatkan rezeki. Rezeki itu kenikmatan, kebahagiaan. Jadi umat Islam ketika mati berada pada tempat kenikmatan. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Tak ada keraguan, itu dalil Quran. Iman kami yaitu begitu mati kami berada pada tempat kenikmatan. Rezeki yurzaqun. Rezeki itu nikmat. Rezeki itu sesuatu yang berkecukupan. Berarti ketika kami mati sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa serba berkecukupan. Mereka hidup, Nabi Isa hidup. Maka orang-orang yang mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan Muslim, mereka tidak mati. Bal akan tetapi ahya, mereka hidup inda rabbihim, di sisi Allah, dan mereka mendapatkan rezeki yurzaqun. Itu dalam Islam. Tapi kalau di Kristen, kemana mereka pergi setelah mati? Ke dunia orang mati. Baik, Mas Bima. Iya. Berikutnya adalah saya bertanya begini. Ini orang beragama ya, baik dia agama Islam, dia agama Hindu, Buddha, ya, Kristen dan sebagainya. Nah, ada juga orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak. Suaranya kecil ya teman-teman ya. Baik. Saudara-saudara, suaranya Cek, Anda kecil. Iya. Cek. Oke. Oke. Jadi gini Pak, ada orang yang beragama. Siap. Ya, ada orang yang percaya Tuhan tapi tidak berafiliasi atau masuk ke dalam satu agama pun. Ada satu yang ateis ya. Nah, orang yang beragama ini dalam kehidupannya dia menjalankan hal-hal ya seperti kalau hari Jumat dia sering sholat Jumat, hari Minggu dia pergi ke gereja, setiap hari juga berdoa. Tetapi Pak, dia selalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Contohnya dia melakukan korupsi. Ada pendeta yang mengganggu umatnya, ada kiai yang mengganggu umatnya. Lalu yang kedua ini orang yang percaya kepada Tuhan atau dia yang ateis atau orang tapi tidak beragama, dia tidak pernah melakukan tindakan korupsi, dia tidak pernah melakukan, dia selalu beramal. Nah, ada juga yang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, menurut Pak semua ini, siapakah yang nanti akan diterima di surga? Apakah orang yang beragama ini tetapi dalam hidupnya dia selalu melakukan tindakan-tindakan yang buruk, ataukah dia yang percaya pada Tuhan tapi tidak berafiliasi terhadap satu agama pun, dialah yang masuk surga? Atau seorang ateis juga? Maksud saya seperti itu. Iya. Jadi dalam kaidah Islam, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu dosa itu diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Apa dosa syirik itu? Dosa syirik itu mengakui adanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Mengaku ada pencipta langit dan bumi. Tetapi mereka juga percaya kepada makhluk, bahwa makhluk ini adalah sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyusrika bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa may yusrik billah
faqad iftara itsman azima. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Menganggap ada Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi juga menganggap ada makhluk yang sehakikat dengan pencipta tersebut. Itu yang tidak diampuni.